Apa kabar teman-teman dan teman Budiman? Ya. Hari ini kita mungkin Pak Budi akan ngobrol tentang fenomena Gisel. Gisel. Jadi Gisel ini ternyata sangat fenomenal di dunia maya. Di dunia nyata dari semenjak dulu. Mungkin salah satunya silakan Pak Budi ungkapkan. Oh, ada satu yang saya pahami tentang Gisel ini. Ada namanya Giselle Rosselli. Oh, ada. Dari mana itu? Dia itu penyanyi dan penulis lagu asal Australia. Wah, dia juga merupakan multi instrumentalis sekaligus seorang produser. Giselle tergabung dalam Flight Facility yang merupakan kelompok indie duo elektro DJ sebagai vokalis utama dan penulis lirik-liriknya. Oh, gitu. Belum tahu saya. Tahu. Lagunya itu berjudul Crave You gitu. Iya. Video klipnya bukan yang di kasur. Bukan, itu beda lagi. Bukan. Itu berhasil ya menembus the hottest 1000 of 2010. Betul, itu. Di urutan ke-19 dari pemilihan para pendengar radio nasional dari Triple J di Australia. Ya. Juga pada tahun 2010 lagu yang berjudul The Stay Down Deep masuk dalam sebuah serial TV yang berjudul Skins itu di UK. Saya suka sekali itu. Itu ya. Saya waktu zaman di sana. Oh, kan English. English saya dulu. Ya. Dan ini nih Giselle ini pada April 2012 berhasil merilis single solonya yang berjudul Sultra ya itu Pak Budi. Itu mah ini Silk Road bukan? Oh, bukan. Bukan jalur sutra. Oh, bukan. Ada juga kan Kitaro Silk juga lagunya, bukan. Oh. Nah, itu lahirnya kapan tuh? Sebetulnya Giselle itu ini dirahasiakan dulu. Tapi akhirnya baru dipublish. Ya. Itu 2 Desember tahun 90. Sebentar lagi nih happy birthday ya. Aduh, oke Giselle, guys. Happy birthday HBD. Ya, HBD. Semoga semakin para ranjang Giselle ya. Dan dibesarkan di Australia. Lahir di Australia, besarkan di Australia. Besar di Australia, lahir di Australia. Suaranya khas. Suaranya itu khas, mendapat pujian dari Chad Hillard. Aduh, Chad Hillard. Chad Hillard ini yang merupakan pemilik Hilly Dilly. Oh ya, website terkenal itu ya. Terkenal atau itu mau website. Pokoknya yang begaul mah pasti tahu. Tahu ya. Gitu ya. Gitu ya. Jika Anda mendengarkan suaranya dengan segala kecemasan, stres, segala tekanan, duka, lara dan nestapa itu hidup seolah-olah itu hilang ya. Kalau dengar suara Giselle mah seperti zaman dulu mah penyiar TV Sambas. Gitu. Suaranya mirip Pak Sambas. Bukan Anita Rahman. Bukan. Ada lagi yang galing itu siapa? Berat ini suaranya. Oh, berat. Berat. Iya. Nah, kalau saya ada Pak Budi ini seorang supermodel dari Brazil. Giselle juga ini namanya Giselle Caroline Bunhan. Siapa? Giselle Caroline Bunhan. Burhan sebentar. Bukan Burhan. Burhan. Siapa dia? Dia ini selain seorang supermodel dari Brazil, ternyata dia juga seorang aktivis, juga seorang pengusaha wanita yang sangat sukses. Dia aktivis, tapi pengusaha juga. Mungkin dia kenal sama JRX ya? Oh iya. Atau sama si Wiji Tukul? Bisa jadi. Aktivis. JRX, Wiji Tukul kayaknya. Tapi ini pengusaha juga. Kan biasanya kalau aktivis melawan pengusaha. Jadi dia mah demonya ke sendiri. Kalau dia pengusaha pasti dia grupnya Sembilan Naga. Pangeran di Podomoro. Iya betul. Mungkin itu ya. Kuriak di Bandung itu ya. Nah, ini tuh masih muda secara usia. Lahirnya tuh 20 Juli 80. Loh, kan yang Australia tadi 90. Oh iya, itu lebih muda. Itu ya. Di mereka dia ini seorang model bayaran termahal di dunia bayarannya. Satu kali foto mahal. Makanya di Instagram itu ngegeblek aja hitam. Sebab kenapa? Mahal. Oh, kan kalau Pak Budi ini foto modal. Makanya banyak. Kalau dia foto apa? Foto model.
Super foto modelnya juga mahal. Tapi kan model juga di saya blok saya mah. Oh, tanggal ngelualar ya. Iya. Nah, pada tahun 2007 dia ini tercatat sebagai orang terkaya di urutan ke-16 di dunia entertain. Wah, Jadi ada Michael Jackson gitu kan. dia ke-16. Ke-16 yang kaya-kaya itu. Jadi masih Gitu. muda udah kaya ya. Udah kaya raya. Tapi saya tahu dia itu tahun 2014 dulu dia ini di majalah Forbes. Apa Forbes itu? Forbes itu forum bersatu. Gila. Di Jakarta ada dulu Forkot. Oh bukan ini. Kan ya. Majalah ini Majalah. Forbes ini menjuluki sebagai most powerful woman in the world. Oh, wanita paling best di dunia. Di urutan sama Kang Ujang tah di urutan. Di urutan. Bukan, urutannya maksudnya bukan diurutin. Oh bukan. Apa ininya lah? Oh, Rankingnya. ranking ke-89. Oh, gitu. Juga di majalah Vogue. Vogue di Dibacanya Jakarta ya? Vogue. Oh, kira di Jakarta. Bukan, dibaca Vogue. Memberikan predikat pada Giselle sebagai akhir dari generasi heroin. Bayangkan, di dunia modeling tahun 99. Jadi ketika itu mungkin modelnya pada pakai heroin ya. Ada yang Kayak pakai tipung juga, kalau yang nggak punya duit tipung mungkin. Tipung ya? Tipung aci gitu mungkin. bisa jadi, tapi yang jangan sampai mah kapur barus. Alah. Nyegak. Bisa nyegak soalnya ya. Nah, kita jauhi narkotika yang penting. Narkotik itu apa? Itu boleh kalau narkotik Apa? karena seetik. Kalau narkoba jangan itu loba. Oh, Ya. narkotik itu narik apa? Apa itu? Narik komisi setting. Ya boleh. Giselle juga merupakan Victoria's Secret Angel dari tahun 2000 hingga 2007. Tahu nggak Victoria's Secret Angel deh? Apa? Itu merek Model BH. model underwear. Underwear. Ya mungkin dari Victoria's Secret kalau mau endorse kami berdua, Boleh. kami sangat terbuka ya. Tar dulu, tergantung. Mau bayarnya yang berapa? Oh. Kalau bayarnya agak mahal, kita akan pakai hordengnya Giselle. Nanti ya, Iya. khusus. Iya, tahun 2007 itu Nanti ya. minta ke Giselle hordeng. Nah, ini juga menariknya Giselle ini Ah. terkenal si jalannya itu horse walk alias lempang kuda. Gimana Jadi itu? kayak kuda itu si jalannya kalau di catwalk itu kan Hah? ada gaya tertentu tuh jalan-jalannya tuh kayak model Horsewalk. iya dia tuh horse walk sangat terkenal gayanya. Kuda itu gimana ya jalannya? Kan biasa aja. Ada kayak kalau kuda yang menak mah kan beda jalannya tuh agak inilah Oh. beda dengan kuda delman. Kayak loncat dikit. Ya agak galop. Nah, ini yang edannya. Ah. Padahal belum ada Instagram ketika itu. Apa? Dia menjadi cover majalah di seluruh dunia lebih dari 1.200 1200 cover majalah. ketika itu. Kan di mana-mana. Nah, Giselle juga ini menjadi nominasi untuk Sebentar, Apa? ini 1200 itu 1200 majalah di dunia. 1200 cetakan Enggak, atau jenis jenis majalah? jenisnya mungkin di kita ada mungkinnya di nggak tahu Bobo Trubus masuk apa enggak ya di Indonesia ini. Pantesan mungkin juga ya. Saya pernah lihat Giselle itu di Di kebun majalah apa? di kebun awi dia di Trubus. Lagi pemandangan. Ya. Pemotretan. Ya, mungkin pernah. Karena dia mencintai Bambunesia. Ya, betul. Ya. Ya. Giselle ini juga menjadi nominasi untuk Choice Movie Female Breakout Star untuk di Choice Movie Villain. Nah, tahun 2005 ini pada Teen Choice Award sebagai pemeran pendukung pada film Taxi yang tahun 2004. Ini taksi yang asli atau yang pek taksi? Bukan, Bapak Taxi itu nggak ada choice-choiceannya. Ini taksi beneran. Taxi beneran. Tapi dia juga menjadi pemeran pendukung pada film The Devil Wear Jadi- Prada. Jadi film itu Devil Wear Prada. Memakai Prada itu kan kalau yang di Bali itu yang emas-emas itu. memang itu kayaknya ya. Bercak Burinong Wah, orang luar negeri mah Devil juga pakai Prada ya. Pakai Mahal Prada. padahal. 2006 ya. 2006. Dia juga menjadi eksekutif produser untuk film kartun edukasi tentang lingkungan. Wey. Wih, dia nih. Giselle and the Green Team. Green Team. Bukan Green Team. bukan apa namanya? Go Green. Go Green bukan ya? Bukan, Hayu Hejo. Go Green. Ayu Hejo ya. Itu sama Baihin. Iya, bukan. Nah, ini yang kerennya. Apa? Kan dia kaya raya. Heeh. Giselle juga tercatat ini sebagai donatur untuk gerakan
Save the Children, Palang Merah, Ya. juga Doctors Without Borders. Oh. Jadi sumsum dia tuh gerakan kemanusiaan. Membagi-bagikan nasi bungkus gratis nggak ya dia? Kayaknya itu kayak Waktu pandemik ya? kayaknya nasi bungkus yang gitu-gitulah biasa. Oke. Masker juga ngaputnya kemarin dileles. Masa? Kayaknya. Masker? Gitu. Dan ini semenjak tahun 2009 Giselle juga tercatat sebagai ambasador untuk United Nations Environment Program. Tentang program lingkungannya dia ambasador. Keren banget ini Giselle. Nah, mungkin dari Pak Budi ada lagi Giselle yang lainnya Giselle. Banyak. Jadi hubungannya Giselle itu bukan yang itu aja. Ada yang prestasinya beda lagi nih. Beda lagi. Namanya Giselle Yasar. Dia itu adiknya Giselle Yagrib. Kenapa? Kakaknya Giselle Yohor. Oh, cuma bukan atau Lahora Maghrib Asar Oh, ini Giselle Yasar. Ya. Giselle yang satu ini merupakan tokoh fiksi di film Fast and Furious. Oh, yang mobil itu. Mobil balap. Mobil balap. Diperankan oleh aktris ternama Gal Gadot. Tahu saya itu Gal Gadot. Bener. Dan merupakan sebagai film pertama yang dia perankan oleh Gal Gadot ini. Film pertamanya itu berarti. Pertama. Kirain yang waktu di TPRI itu Apa? yang ACI Apa? ACI aku cinta Indonesia. Kalau itu udah terlalu lama, ini masih muda. Dia mah film-film 90-an lah. Nanti ya. Nanti itu beranak dalam dubur kalau nggak salah. Ya. Ada. Dia ikut main. Nggak? Ya. Giselle yang diperankan oleh Gadot ini mendapatkan banyak feedback positif dari para komentator dunia, para pemirsa. Itu kelebihannya. Jadi aneh juga ya, komentator itu ada di film, ada di bola. Di mana? Enak menjadi komentator atau hidup teh. Yang paling banyak komentator itu di IG. Oh iya, netizen. Itu netizen, banyak sekali itu, Bang. Di IG. Basar ada, hater ada. Ada buzzer RP. Ada. Gitu. Ada. Nah, ini ada juga nih Hmm. yang orang Prancis tapi lahirnya di Berlin. Namanya Giselle Fern. Siapa? Giselle Fern. Fern, bukan PKP, Fern. Bukan friend. Bukan Fern. Fern. Ya, lahirnya di Berlin tanggal 19 Desember 1908. Wah, ini udah tua banget Iya, kali ini ini. yang old school bangetnya ini. Udah meninggal mungkin. Udah meninggal. Beliau ini merupakan fotografer dan fotojurnalis. Jadi kan beda antara fotografer 08. Udah meninggal. Oh, belum, udah meninggal sekarang mah. Gimana kalau netizen kita doakan? Oh, susah dulu. Untuk Giselle. Menurut agamanya. Sebentar. Mari kita doakan Untuk Giselle. menurut agamanya masing-masing. Doa mulai. Udah. Nah, ini tuh juga terkenal akan foto dokumenternya. Oh. Jadi kan ada foto dokumenter tuh. Nah, juga seniman, penulis dan seniman diborong. Jurnalis, fotojurnalis, Fotografer biasa, seniman. dokumenter, seniman. Nah, ada buku dia yang sangat terkenal. Saya lagi nyari-nyari Apa itu? sebetulnya. Photography at Society. Society itu tahun 1974 buku lawas. Udah Mungkin lama itu mah. harus nyari ke Cikapundung ke Kang Ruli. Iya. Ruli juga. Oh iya, barang antik ya. Iya. Tapi setahu saya Giselle yang ini pernah menjadi presiden Asosiasi Fotografi Prancis tahun 81. Berarti umurnya 81 masih hidup. 08 ke 81 berapa tuh? 79. 79 masih hidup. 79 ya. Tahun 91 dia menjadi seorang fotografer pertama yang mendapatkan penghargaan dari Musée National d'Art Moderne Prancis. Oh, gitu ya. Jadi Museum Nasional Art. Yang Prancis. bikin kantor ini juga soalnya waktu 2017 tuh 18 Karining 17 ya Karining ngetek tapi yang di Belgium. Apa itu? Pernah manggung yang di Belgium Ya. di Des Arts as Letters itu. Nah, dia yang bikinnya yang di tahun 82 di Prancis. Bikin. Nah, yang di Belgium enggak tahu siapa yang bikinnya. Di Prancis itu ada kota Lyon. Lyon itu dia juga bikin KPS di situ. Oh. Koperasi Fotografi Society. Ya. Ada koperasinya ya. Ya, untuk para fotografer yang kurang mampu. Dibikin. Jadi harusnya di kita juga gitu. Harusnya. Nah, kalau di kita ada fotografer Instagram ada nggak? Kayaknya Apa ya ada. namanya? Yang pakai HP. Oh iya, kan teknologi HP juga udah bagus sekarang.
Iya ya. Udah melebihi. Oh iya, kalau ngomongin fotografer bagus, beliau ini juga yang pakai lensa Leica. Hah? Iya. Yang Leica yang terkenal. Oh iya. Leica, mudah-mudahan lah Leica lah mau ya ke kita ya. Zoom nih. Tolong di Leica. Di Leica ya. Kita subscribe. Ya. Pokoknya mungkin begitu ya, Pak Budi. Mungkin ada banyak gisel-gisel yang lainnya. Ini nggak ada gisel yang Indonesia di sini mah? Enggak lah, kita mah kan yang dunianya aja lah, Yang luar negeri. Biar ini Pak Budi biar bisa para teman-teman dan budiman ini tercerahkan bahwa gisel itu ternyata bagus prestasinya. Prestasinya bagus, bukan sekedar hordeng. Dan lokasi TV yang sama. Dan baju. Ada bajunya juga jadi mahal sekarang. Kimono. Oh iya, kimononya itu 80.000. Asalnya 50.000 di online shop. Bisa sampai gitu bisa ya. Sampai gitu. Jadi zaman dulu itu kalau di Indonesia ada dukun. Apa? Dukun itu mencari sehelai rambut kuntilanak. Itu mahal. Harganya mahal. Buat apa? Jimat itu. Ada dukunnya miskin. Ya dukun mah seadanya lah, seridonya biasa. Tapi kalau dia punya sehelai rambut kuntilanak, dia akan laku. Nah mungkin zaman sekarang banyak yang mencari nanti sehelai baok gisel yang berguguran di kasur itu, yang menjadi saksi mungkin ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak tercatat tanda kutip dalam sejarah bangsa kita. Soalnya gisel-gisel yang di luar mah ya prestasinya tuh. Mudah-mudahan. Yang menurut saya tidak begitu. Yang Indonesia juga prestasi. Apa? Jarang-jarang loh. Tumpak kuda pakai kimono itu jarang. Haridang itu. Tetap passionnya di ini kan. Ditata sama dia gitu. Biasanya harus terlena dengan keadaan, harusnya biasanya ekspresif aja. Ini mah nggak ada gininya dulu. Jadi sangat care terhadap penampilan. Bapak ini sungguh ini ya, sebagai komentator bagus. Padahal cuma 19 detik tapi penuh makna. Berarti 19 detik dengan komen bisa 1 jam 2 jam kalau komentari. Kan itu yang suka disebut dengan COVID-19 detik. Itu zaman sekarang. Berarti ini saya sekarang baru kebuka, tercerahkan. Itu. Yang dimaksud COVID-19 itu ini detik. Iya, COVID-19. Gitu. Ya. Terima kasih ya, Pak Budi. Oke. Mungkin juga buat teman-teman ini kalau ada yang mau beli batu ali ya. Dagang. Ini tidak dijual. Ini menambah sinar di kamera. Gitu ya. Biar bercahaya. Ya, aduh. Jamnya karena itu udah jam berapa nih? Ini jamnya udah jam 7:15 yang ini. Aduh beda dikit ya. Ya, gitu aja dulu mungkin ya karena kita harus bekerja lagi sekarang. Oke. Terima kasih ya pokoknya teman-teman yang budiman, Pak Budi ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di program Budiman. 3 tahun yang akan datang. 3 tahun yang akan kembali. Kita akan ketemu lagi di bulan-bulan Rawah. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Hatur nuhun.